Ingat itu ya, 3 hal. Waktu sudah ditetapkan, kita akan datang ke tempat kita dijemput oleh malaikat maut dengan cara yang dikehendaki Allah. Kita ikhtiar supaya husnul khotimah. Itu aja ya. Ciri-ciri orang yang sukses itu adalah kalau hidup disebut ahli takwa, kalau meninggal disebut husnul khotimah. Itu cirinya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan cobaan, dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi ujian semuanya, ya. Siapa di Indonesia yang dikasih ujian berat sekarang? Pak Prabowo dengan Dek Gibran. Berat sekali. Ya Dek lah, lebih muda dari saya kan. Berat, jabatannya tidak lama, pasti berakhir jabatan, pasti meninggal pada waktunya, dan pasti dituntut pertanggungjawabannya di akhirat. Pasti. Kan begitu. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali. Jadi kalau lihat pejabat langsung begitu mata tuh scanning, ini pasti berakhir jabatannya, pasti meninggal, tidak bisa tidak, dan pasti dituntut di akhirat nanti. Tidak bisa tidak, karena ujian. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang suaminya tidak jadi presiden. Lanjut. Beratan mana? Punya badan bagus atau saya nyebut gendut. Punya badan ideal atau kurang ideal? Beratan mana? Berat mana ujiannya? Yang ideal, pengen dipamerkan terus. Kalau orang punya sesuatu yang dianggap istimewa, maunya pamer. Punya betis istimewa, nggak usah dipikirin Pak. Yang dibayangkan betis bango aja supaya aman, ya kan? Oh iya, yang punya rambut istimewa, berat sekali itu menutup aurat. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada yang pengen? Karena ada yang dipamerkan, dibeli keketatannya. Dan kalau ada juga yang ketat seperti, nggak boleh ngomong, lo, saya
Tapi saya ngomong lepet, untung enggak ya enggak mau dia. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang tidak terlalu ideal, jadi lebih nyaman ditutup tuh ya. Oh asli, yang hidungnya mancung, bukan salah mancung, ini ciptaan Allah. Maunya dari pinggir terus kan di potretnya. Tapi yang kurang mancung, jangan dari pinggir. Nah, kesiksa. Semuanya ujian, baik yang ideal, yang betul ujian. Benar? Yang bahagia itu yang lulus ujian. Lulus ujian namanya hayatan thayyibah. Di dunia itu namanya hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Kuncinya ada berapa? Ini benar-benar bikin emosi ini. Udah berapa tahun pengajian kita? Iya, nggak usah marah lah. Yang datang kemarin kan beda lagi yang dengan yang datang sekarang. Ada 2 kasep. Kunci sukses itu cuma 2, iman dan amal soleh. An-Nahl 9. Ya, ini mengulang-ulang terus nggak apa-apa, dan memang supaya apal. Barang siapa yang man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falnukhtiyannahu. Jadi cuma 2 aja kunci hidup bahagia dunia akhirat itu. 1, iman. 2, amal soleh. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari, berjuang supaya iman kita makin kuat, makin tinggi, makin meningkat. Dan berjuang supaya kesibukan kita jadi amal soleh. Dah itu, bahagia udah selesai. Nggak usah takut tentang duit, karir, tenang aja. Nggak kemana-mana. Ini duduk sebelahan. Ketukar tidak Pak ini? Kira Pak, rezekinya? Hah? Enggak. Ketukar. Nanti doa sama-sama. Maaf ya Bu, sebelah sana. Loh, kenapa Dek? Saya mau doa takut pindah ke Ibu. Enggak mungkin.
Tidak ada yang tertukar. Tenang. Hidup mah tenang. Kurang iman ada berapa? 3. Saya nggak akan nyusahin. Ada 3 ya. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. GT. Kalau tiada akhir. Jadi kalau udah ingat nanti, besok, lusa, yang akan datang. Tegang, cemas. Yang kedua, terbelenggu oleh masa lalu. Kalau ingat kemarin, tadi yang lalu sakit, sedih, kecewa. Nyesel, jengkel, gak bisa move on. Bayangkan, ingat ke depan stres, yang lalu nyelekit, kapan bahagianya? Kan waktu cuma 3, yang belum terjadi, yang sudah terjadi, dan yang sekarang dijalani. Ke depan cemas, orang kurang iman, yang lalu membelenggu dengan sedih, sakit hati, kecewa, dan yang sekarang ribet. Itu cirinya. Ribet tuh. Semua tuh jadi masalah besar. Para rusing, jadi jengkel, kesel, kecewa, suntuk. Gak ada nyamannya. Itu ciri orang kurang iman. Di kita mau naik lift aja ribet. Yang mau kemana sih? Saya dulu dong, dorong keluar. Masa sama-sama mau ke rumah Allah? Kalau kurang iman kayak gitu masuk lift tuh. Ibu maaf bukan dari kelompok kami. Diturunkan nanti. Tuh, lihat. Ya, kata guru. Saya kalau ada yang ngobrol harus diam. Hormati yang ngobrol. Pokoknya kalau saya lihat ada yang ngobrol, saya bakal diam aja. Takut terganggu. Siapa tahu obrolannya penting. Nanti kata yang ngobrol, kok sepi ya? Terus lihat ke saya. Lanjut. Jadi orang yang kurang iman mah ribet aja. Kenapa? Karena memang tidak diniatkan jadi amal soleh. Amal soleh kuncinya apa? Niatnya ikhlas, caranya benar. Cuman itu. Jadi enggak ribet hidup tuh. Enggak ribet ya. Kenapa jadi ribet? Karena enggak ikhlas. Dan enggak benar. Kalau orang ikhlas seperti apa? Enggak. Udah cukup aja. Asal Allah ridho, selesai.
Kita banyak terluka karena berharap orang lain tahu, berharap dipuji, berharap diakui, berharap dihargai, berharap dihormati, berharap dibalas budi, berharap dicintai. Ribet hidup seperti itu. Periksa saja hati masing-masing. Kalau hati lagi nyesek, pasti lagi sibuk dengan selain Allah. Just believe me, benar? So, silakan. Nyesek di sini tuh pasti dipenuhi oleh selain Allah. Padahal yang punya segala-gala siapa? Yang menentukan segala-galanya siapa? Yang menghendaki segala sesuatu siapa? Tanpa izin Allah terjadi tidak? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kalau mau tanya, hidup yang bagaimana yang paling enak? Hidup yang paling kuat imannya dan semua kesibukannya dijadikan amal soleh. Pasti bahagia. Udah bahagia. Bu. Nah, jangan suka telat. Tapi terserahlah mau telat memang. Saya nggak ngarep-ngarep nih, nggak suka sakit hati. Bu. Ini selalu akan saya ulang ya. Bagi yang masih ada suami atau yang punya suami, berbuat baik ke suami itu sebagai apa? Dan kalau ibu jadikan suami ladang amal, ibu niatkan berbakti, berbuat baik ke suami sebagai amal soleh, ibu bahagia. Mau suami berterima kasih atau tidak, mau suami menghargai atau tidak, malah mau suami naik cintanya atau berkurang cintanya, itu mah urusan hati suami. Urusan ibu bagaimana, ibu masak, ibu beres-beres, ibu berkata, ibu berbuat, apapun buat suami, dicatat jadi amal. Ibu bahagia. Tapi yang membuat ibu menderita adalah ingin dinilai, ingin diakui. Pak, lihat, gimana saya ini? Cakep nggak? Pasti nggak bahagia ya? Kata suami teh, aduh nyebut apa ya? Nyebut cakep dah nggak begitu, nyebut jelek nggak tega. Ya udah, ibu teh mirip kesemek dah beres dan. Udah dandan mah dandan we di rumah. Yang terbaik, beres-beres ya beres-beres, masak ya masak, perkara suami berterima kasih atau tidak, nyebut enak atau tidak, itu mah amal suami, benar? Sama ngurus anak juga, anak belum tentu menghargai, anak belum tentu balas budi, terus aja kita perbaiki diri, kita berbuat yang terbaik ke anak, sampai kapan? Sampai kita mati. Karena bagi kita berbuat baik itu sebagai amal soleh. Nggak usah nunggu di telepon anak, sakit hati. Punya anak perempuan, dijagain stakar kebek, udah nikah, dibawa oleh suami. Punya anak laki-laki, dididik, dijaga, dimodalin, udah nikah, gaji pertama buat siapa? Istrinya. Udah nggak apa-apa, nggak usah sakit hati. Mama, ini HP bagus loh, cocok ya buat istri saya. Gelek sih, si ibu pakai HP jadul, nggak apa-apa, aman. HP jadul mah susah browsingnya ya kan. Nggak usah bersaing sama menantu. Tenang aja. Kita mah asal diterima Allah udah cukup. Ini aki-aki, Pak,
Udah sibuk membanting tulang, memeras keringat sampai di rumah. Hah? Cuman segini, Pak? Ya, sementara hari ini itu rezeki yang Allah titipkan. Kayak suami yang lain dong, Pak. Kayak itu bikin berlian dan sebagainya. Insya Allah. Semoga ada rezekinya. Dari kemarin ngomong gitu aja, gitu aja. Insya Allah. Ya Allah, Engkau telah dengarkan. Tolong ganti ya Allah hatinya dari hati yang kurang syukur jadi hati bersyukur. Dah, bilang aja sama Allah, tenang aja, nggak usah jengkel. Yang penting Bapak berjuang yang terbaik dan jadi amal soleh. Gitu. Sama di kantor kerja, yang jujur, yang benar, kalau jujur nanti rezekinya dikit.
Akhir. Ama ngebela perempuan, bukan ngebela, ini beneran. Gitu Bu. Nah yang ketiga, ciri yang ketiga tadi kan udah dibilangin, nggak boleh jengkel ya. Ribet, orangnya tuh ribetan. Jadi segala jadi masalah, didramatisir, dipersulit, ngomong dikit apa ngedehem, gitu. Pokoknya jadi nggak nyaman aja. Karena apa? Karena nafsu. Solusinya Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya diniatkan jadi ibadah, jadi tenang. Walaupun nggak dapat yang kita inginkan, asal Allah udahnya terjadi amal soleh, ya udah. Betul? Kita silakan. Nomor berapa sekarang? 252. 252. 252 dan 253 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 181. Pasal 252. Al-mutawadi'ul haqiqiyyu huwa ma kana nasyian an syuhudi 'azamatihi wa tajalli sifatihi. Hakikat tawadu yang sungguhnya ialah yang timbul karena melihat, memperhatikan kebesaran Allah dan terbukanya sifat-sifat Allah. Tawadu 253 sekarang. Nah, la yukhrijuka 'anil wasfi illa syuhudul wasfi. Tidak ada sesuatu yang dapat mengeluarkan, melepaskan engkau dari sifat kesombonganmu kecuali jika engkau melihat sifat-sifat Allah. Tawadu lawannya takabur. Tawadu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takabur sifat iblis, Fir'aun, Namrud. Semua yang takabur pasti celaka. Yang tawadu, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang rendah hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Yang takabur bagaimana? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu darutin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada takabur walau sebesar zarah. Apa itu takabur? Ciri orang sombong dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu cirinya begitu. Jadi orang yang takabur atau yang sombong itu siapa saja? Cirinya adalah dia tidak suka kepada kebenaran. Agama itu kebenaran. Orang yang tidak suka kepada agama, dalam Islam, inna dina indallahil Islam. Dia orang Islam. Tidak suka ke majelis taklim. Tidak suka belajar agama. Tidak suka untuk memahami. Itu sombong. Mau kaya, mau tidak kaya, mau miskin papa. Asal tidak suka kepada agama, tidak suka kepada kebenaran, dia sombong. Tapi dia orangnya ramah loh. Ramah ke manusia. Tapi kepada penciptanya dia membenci. Bagaimana disebut baik? Dia penyayang binatang kok. Ya ke binatang sayang.
kepada yang menciptakan, yang mengurusnya setiap saat, dia tidak mau mengakui. Nah, kebenaran itu adalah menentukan seseorang sombong atau tidak. Tapi ibu itu suka datang ke pengajian, tapi dia sombong. Berarti ibu yang sombong, ya nggak? Yang nganggap sombong. Nggak boleh seudon ke orang lain. Tidak semua langsung ke pengajian langsung berubah, ya. Mungkin dia datang ke sini dengan penyakit hati level 9, sesudah pengajian dia jadi level 5. Gini, -9, tapi sesudah pengajian jadi -5. Dia sudah berubah 4 itu. Daripada datang ke sini sudah +2, sesudah pengajian 2,01. Segitu. Tapi itu jauh, alhamdulillah. Jadi orang udah datang ke pengajian itu udah bagus. Asal nggak terlalu kepaksa. Ya. Ini luar biasa loh, Bu. Ibu-ibu kenapa mayoritas? Karena ibu-ibu kan ya. Maksud saya nggak kerja lah gitu ya. Ada yang kerja. Ini kenapa bapak-bapak kok ada yang ke sini? Berarti bapak apa? Pemilik perusahaan, ya kan? Husnuzon alias pensiun. Orang sombong tidak suka kepada Quran. Orang sombong tidak akan nyebut Allah, enggak kuat. Paling nah, bagaimana orang supaya tidak, ciri kedua, sombong itu adalah menganggap remeh orang lain. Atasan meremehkan bawahan. Padahal penting mana? Atasan atau bawahan? Penting dua-duanya. Sekarang nggak pakai atasan, masuk angin. Astagfirullah, astagfirullah. Ini goda aja Bapak. Diam, kalau gini jangan diikuti. Astagfirullah. Ini setiap perkataan ini, kadang saya sadar, kadang tidak sadar. Pasti dicatat oleh malaikat. Pasti didengar oleh Allah.
dan pasti suatu saat nanti saya harus mempertanggungjawabkan kata-kata ini. Nah, gimana supaya tawadu? Adakah tawadu yang acting? Ada. Orang berbuat supaya diakui rendah hati. Misalkan bajunya disederhana-sederhana. Tapi dia suka sekali. Orang, ibu itu bajunya sederhana banget. Ada. Dunia mah nggak ada apa-apanya. Aduh, padahal dia berbunga-bunga bangkai. Bahagia. Disebut tawadu. Ada yang ke kantor tuh digonceng ojek. Dan ini bos nih. Tapi ojek suruh muter dulu di kantor supaya kelihatan oleh karyawan. Aduh, tawadu nih ya. Ini sama jeleknya dengan yang pamer kemewahan. Karena dia pura-pura tawadunya demi diakui. Oh, bos kita ini rendah hati. Ada yang suka nyuci mobil atau ibu nyapu di luar. Tapi matanya bukan lihat sampah, lihat tetangga. Mana tetangga nggak ada yang lihat begini? Arah cobisan. Dia mengharapkan ada yang memviralkan. Itu juga acting atau bicara, saya ini orang miskin, tidak punya apa-apa. Kalau dia punya, saya itu nggak punya apa-apa. Pas bicara di saat ijabah. Udah bangkrut habis itu. Atau saya ini orang bodoh, tidak tahu ilmu, dengan harapan dia diakui orang rendah hati. Ini acting. Kalau bodoh nggak usah diomongin, tinggal belajar. Jadi nggak usah ngaku-ngaku, saya itu orang yang bodoh, atau bodoh-bodoh kok hidup. Udah belajar. Bu, Pak. Aslinya tawadu itu adalah karena tauhid. Yakin kepada Allah. Yakin kita hamba Allah. Yakin Allah Tuhan kita. Penguasa semesta alam. Sifat hamba itu satu, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Apa? Wah, Bapak sukses. Sudah berusaha keras. Kalau nggak dikasih kekuatan oleh Allah, nggak bisa apa-apa. Bapak sebagai dokter yang hebat. Sudah banyak menyembuhkan. Menyembuhkan siapa? Kita menyembuhin diri sendiri aja nggak bisa. Benar? Saya ini hanya jadi jalan. Allah yang menyembuhkan. Tapi ngomongnya tuh nggak acting. Ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma orang biasa aja. Nggak usah actingnya. Karena ada nada-nada merendah tapi untuk meninggi. Wah, sukses ya ide-idenya. Cemerlang sekali. Alhamdulillah. Otak ini ciptaan Allah. Tidak mungkin bisa berpikir tanpa izin Allah. Doakan supaya benar-benar diterima Allah jadi amal. Tenang. Tidak merasa, ini jasa saya, ini jerih payah saya, ini ide saya, ini perjuangan saya. Itu nggak akan bisa rendah hati. Tapi ketika yakin saya bisa berbuat karena Allah yang memampukan berbuat. Saya bisa kuat karena Allah yang menguatkan. Saya bisa berpikir karena Allah yang ngasih ide. Saya bisa menolong karena Allah yang menolong dia. Dan saya hanya jadi jalan. Baru bisa tawadu. Jelas tidak? Bu, Ibu, enggak boleh merasa, hei anak-anak, ini ibumu, nak. Ini ibumu. Anak jadi bingung. Ibu makan apa? Jadi lupa diri. Ibu yang hamil. Ibu yang melahirkan kalian. Ibu yang menyusui. Mungkin itu anak teh pada ngobrol. Atuh siapa suruh ya deh ya. Nah kita mah nggak pesen. Nggak boleh bu. Nggak boleh. Anak itu bukan karya ibu. Ibu boro-boro bikin anak, gambar anak juga nggak bisa. Benar?
bikin sehelai rambut aja nggak sanggup. Ibu mah kepilih jadi jalan terlahirnya ciptaan Allah. Nggak usah merasa paling berjuang. Jelas? Ini nih lelaki juga, nggak bohong, rumah saya yang beli. Langsung nggak bisa ngomong. Jangan. Bapak itu nggak pernah menafkahi aslinya. Aslinya Allah menafkahi sebagian lewat Bapak. Udah kepilih jadi jalan aja udah untung. Tuh. Kita ini fakir. Allah maha kaya. Wah hebat, wih kaya bener. Milik Allah semuanya. Mau mamer-mamerin milik Allah? Enggak. Makanya orang kalau udah tahu ini kekayaan milik Allah, rumah milik Allah, mobil milik Allah, bahkan tubuh ini juga milik Allah, kita ini nggak punya apa-apa. Bahkan tubuh ini juga bukan punya kita. Apa yang mau disombongin? Jadi orang sombong tuh karena kurang iman. Nggak nyadar. Ini tanah saya, itu aset saya, itu di situ perusahaan saya. Saya, dicabut aja daya ingatnya. Saya siapa ya? Nah, oh iya. Kalau dicabut aja ingatan kita udah selesai kita tuh Pak. Betul tidak? Asli loh Bu. Cukup dengan kulit pisang kok kita bisa lupa. Bagaimana kulit pisang? Keinjak. Lalu terpleset. Lalu terbentur misalkan otak bagian belakang. Pas bangun. Ini siapa? Itu sama suaminya. Saya suamimu. Emang saya ngomong apa? Bingung. Sekejap itu. Betul? Ini enggak, saya enggak akan cerita. Ceritakan jangan. Enggak. Ini menjerumuskan jamaah nih. Kita sekarang gini, tapi kalau Allah takdirkan kita pikun, kita bisa jadi ujian tuh buat orang lain. Enggak saya cerita. Kan ada reuni. Enggak saya cerita. Hati kecil saya menolak cerita. Kan begini, enggak. Saya aja belum tua-tua amat, sudah suka lupa ini. Tahu kan ciri orang yang sudah tua apa? 3. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga saya lupa Pak. Kita tidak punya apa-apa, Allah pemilik segalanya. Jadi apa yang mau disombongin? Ibu kulitnya mulus. Berapa lama mulus tuh Bu? Rada mulus karena ibu dibalik ke gedung pakai jepitan jemuran.
Iya, serius Bu. Ibu pengen sehat, good looking boleh, tapi harus siap menerima kenyataan. Ada batasannya, benar? Ibu terus-terusan senang. Nah, lama-lama jadi beda. Ibu terus-terusan tahan napas, jadi celong begini ya. Jalan, enjoy saja ya Bu ya. Jaga tubuh, berat badan, syukur kalau bisa diatur. Tapi kalau misalkan belum, ya udah, nggak usah sampai menderita oleh penampilan. Ini badan milik Allah, banyak tobat saja, betul? Semua milik Allah. Yang ketiga, kita ini bodoh, nggak tahu apa-apa kecuali sedikit ilmu yang Allah berikan. Bagaimana di ayat kursi itu, Ustaz? Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dikit, nggak tahu apa-apa. Dikit sekali. Makanya mau ngapain sombong dengan gelar, sombong dengan ilmu. Lebih banyak tidak tahunya. Coba nih. Maaf ya Pak ya. Bapak sudah agak berapa lama di dunia? Iya, berarti udah tua, lupa kan? Sudah berapa lama Pak? Lima 52 tahun Bapak di dunia. Sudah pernah nggak lihat Ali sendiri yang asli? Coba lihat. Boro-boro kita bisa ngurus alis, lihatnya juga enggak tahu. Gimana kita bisa kedip? Hah? Siapa yang ngedipin ini? Kenapa kita kedip? Kita nggak ngerti bagaimana ngedipin. Untung ngepas, nggak kecepatan. Coba kecepatan. Mual. Coba lambat. Tabrakan. Bu, gimana? Supaya ngatur air ludah ibu cukup. Tidak kekurangan, tidak kebanyakan. Tahu ilmunya enggak? Tahu. Coba ibu-ibu udah keren-keren, kebanyakan air ludahnya. Udah jelas lipstik bagian bawah luntur ya kan? Pasti ibu bawa lap di sini ya kan, taplak ada ya. Kita nggak tahu apa-apa Pak tentang tubuh ini, benar? Jawab.
Nggak ngerti apa-apa. Makanya kalau sok pintar, sok berilmu, itu bodoh. Dia tidak kenal siapa Allah. Kita ini nggak tahu apa-apa. Selain sedikit sekali. Jangan sok pintar. Nggak ada apa-apanya kok ilmu kita kalau nggak ditolong oleh Allah. Jangan sok gagah, sok kuat. Kasih kuman aja. Selesai. Kemarin juga zaman COVID. Nggak tahu gimana tiba-tiba ada COVID, ya kan? Udah gitu udahan sendiri. Masker masih banyak. Ya kan, beli colok hidung udah numpuk. Udahan. Sekarang mau dicolokin sendiri nggak laku. Ya. Luar biasa. Semua takut tuh. Mau jenderal, mau panglima. Semuanya pakai masker, takut sama COVID. Betul tidak? Yang nggak takut cuma yang nggak ngerti aja. Kita ini bodoh. Jangan sok pintar. Orang sombong karena kepintarannya pasti bodoh. Dia tidak kenal kepada Tuhannya. Nah, kita tidak punya daya, Allah yang menguatkan, yang maha kuasa. Kita tidak punya apa-apa, Allah pemilik segalanya. Kita ini bodoh, Allah maha tahu segalanya. Dan satu lagi, kita ini berlumur dosa, cuma Allah menutupinya. Betul? Bu, punya dosa tidak? Banyak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Kalau suami ibu tahu modal ibu yang aslinya, kira-kira nyesel nggak nikah sama ibu? Kalau anak-anak tahu kelakuan ibu yang seluruhnya, kira-kira bangga nggak punya ibu kayak ibu ini? Bu, ibu, banyak dosanya? Banyak sekali atau banyak? Kalau tiap dosa dibalas oleh Allah, satu dosa mengeluarkan satu belatung. Kira-kira ibu kayak apa? Mulutnya kan banyak dosa. Belatung semua. Ini mikirnya kan banyak mikir dosa. Rambut tuh penuh belatung. Mata suka maksiat terus, di sini belatung semua. Aslinya mah menjijikan kita ini. Mau pakai baju sebagus apapun, kalau mulutnya belatung semua gimana? Sama lelaki juga tenang-tenang mikirin istrinya belatungan. Padahal kita lebih banyak belatungnya. Sama. Kenapa Aagim duduk di sini? Kenapa Bapak Ibu mau dengarkan ceramah saya? Tahu sebabnya? Cuma dua penyebabnya. Satu, Allah menguji saya dengan diberi casing kiai katanya. Itu kan kata orang kiai itu. Ya, Kiai Aagim. Itu casing tuh. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan Abdullah Hakim Nasihat. Cuma itu yang menyebabkan saya duduk di sini. Kalau dibuka, bubar ini Pak. Beneran. Dulu aja halal dibuka, gempar tuh se-Indonesia. Udah, jangan suka ngebahas yang udah. Dan setiap komentar ibu dicatat oleh malaikat. Beneran. Bakal kembali ke dirinya sendiri. Nah yang ketawanya gitu juga adalah belajar tauhid. Makin yakin ke Allah, akhlak membaik dengan sendirinya. Beneran Bu. Mau hatinya makin kuat, harus banyak zikir. Mau supaya banyak zikir, kurangin ngobrol yang tidak manfaat.
kurangi celetak-celetuk, kurangi banyak komentar, kurangi banyak nanya yang gak ada manfaat. Dan gak usah segala dibahas. Fufu fafa udah selesai pembahasan. Biar ahlinya saja yang ngebahas ya. Kita mah tinggal doakan aja. Mengungkit-ungkit kami udah lupa jadi ingat lagi. Ini teh ceramah, Bu. Dah. Terima kasih Bapak Ibu. Duhur 11.36. Ada 13 menit lagi. Ada pertanyaan gitu? Silakan sambil bertanya, sambil bersedekah ya. Jangan suka ragu-ragu karena salah satu ciri orang takwa adalah senang berinfak dalam lapang dan sempit. Silakan pertanyaan. Saya izin minum ya. Kapan atau kita teh mau umroh sama-sama? Mau enggak? Atau minta ke Allah sungguh-sungguh ya? Itu pertanyaan, tolong mana operatornya? Dek, ayo bisa dibantu? Dek, punten dek. Iya Bu. Ini teh dari mana aja? Perasaan makin banyak ya? Dulu, ya sebentar Bu. Sudah di-on kan? Jadi laki-lakinya semakin mepet begini. Nggak apa-apa ya Pak. Silakan. Ada operator yang bisa bertugas membantu? Ibu coba tes. Ada yang bisa bantu? Cek satu. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf mau bertanya, bagaimana, ini pertanyaan apa atau yang lain ya? Bagaimana menjaga hati apabila menghadapi orang tua yang tadi bilang ya merasa diri paling betul. Nah, itu bagaimana caranya anak ya apabila orang tuanya selalu marah-marah gitu loh. Bagaimana mau nyikapinya gitu. Baik, terima kasih. Ada orang tua, ada atasan, ada suami yang dominan merasa selalu benar, kita selalu salah. Berarti satu ya, perhatikan. Kalau kita bertemu dengan sikap yang kurang baik, yang pertama kita bersyukur. Bersyukur apa? Bukan kita yang memiliki sikap itu. Ya, alhamdulillah. Dua, kita dapat pelajaran bahwa saya tidak boleh bersikap yang sama. Jadi sebetulnya kita dapat pelajaran tuh dari suami, dari orang tua atau dari istri yang gak mau kalah gitu bicaranya tuh. Oh ya Allah, Engkau perlihatkan kepada saya akhlak yang membuat saya tidak nyaman. Saya tidak mau melakukan hal yang sama. 3, evaluasi diri. Jangan-jangan ini buah dari perbuatan saya yang sama ke anak, ke tetangga, ke teman, gitu Bu. Karena yang kita lakukan berbalik ke kita. Hanya ini lewat ibu tegurannya. Kalau kita mencoba menasihati, maksudnya mengingatkan itu boleh nggak sama orang tua sebagai anak ya, sebagai anak? Nah, tunggu dulu, saya belum selesai ya. Nah, ibu juga harus sabar ya. Baik. Ini aja segini lembutnya.
Mungkin ibunya ibu rada kurang sabar ya. Saya agak sabaran dikit. Baik. Lalu istighfar. Astagfirullah ya Allah. Kan nggak enak tuh diomongin gitu teh. Itu teh diundang oleh dosa pasti. Dalilnya Asy-Syura ayat 30. Kalau nggak enak omongan itu, ini ada dosa saya nih. Saya pernah bikin nggak enak orang lain. Lalu apa yang lainnya? Sesudah kita istighfar, kita sayang, kasihan. Karena orang tua yang bersikap seperti itu, kan capek itu hidupnya. Tidak enak. Jadi jangan merasa ini menzolimi. Tapi kayak gini, anak diculik, pasti kita mau nolong. Orang tua diculik, mau nolong. Nah, orang tua yang sikapnya belum begitu ideal itu, sedang diculik setan itu. Dalam perkataan dan sikapnya, maka posisi kita adalah bukannya sakit hati, tapi membantu orang tua bisa lebih tenang. Caranya bagaimana? Jangan dipotong. Kalau dipotong nambah, berseri, ya kan? Ibu tuh jangan ngomong aja, kata siapa kamu? Oh, karena kita yang mancing. Sekarang pelajari apa nih yang membuat ibu, bapak tersulut. Nah itu penting bagi kita. Habis sedikit aja kesalahan, langsung ngomel. Berarti kita terjaga akhlaknya dari kesalahan sekecil apapun. Betul? Bapak-bapak beruntunglah punya istri yang sensi. Misalkan, Hasim, doa enggak Pak? Doa dong Pak. Karena untung diingetin. Iya kan? Keluar dari kamar mandi. Kok anduknya nggak dibawa? Iya lah. Nggak, ambil aja. Ceplak-cepluk pakai sendal. Pak, kok pakai sendalnya bising gitu? Tinggal nggak usah bunyi. Betul tidak? Kok bekas makan nggak dicuci? Tinggal dicuci. Enak. Tangan bersih. Ini bersih. Nggak usah sibuk bela diri. Sibuk memperbaiki diri. Allah melihat. Anak yang sabar, anak yang memperbaiki diri, anak yang sayang ke orang tua, tidak jengkel, anak yang berharap agar orang tua diampuni Allah, Allah yang ngebulak-balik hati, bukan kita. Kalau kita nasehatin jadi panjang lebar, gak usah pakai nasihat omongan. Dengar baik-baik. Suapin, ajak jalan-jalan. Gak usah ngomong apa-apa yang bisa bikin jengkel. Ajak jalan-jalan cuman ke depan. Yang jauh dong. Yang jauh. Aja ya. Kamu kok cincinnya bagus. Ibu suka? Kasihkan. Allah melihat. Niat ibu berbakti bukan supaya ibu baik ke anak. Tapi supaya Allah ridho. Dan Allah yang ngebulak-balik hati. Itu prinsip dasarnya. Biasanya kita berpikir kita yang bisa mengubah. Enggak. Ke suami, enggak apa. Pokoknya kalau istri banyak ngomong mah tobat ya. Astagfirullah ya. Istighfar. Yang benar dong Pak istighfarnya. Insya Allah dari kemarin insya Allah nggak ngepek. Hindari pertengkaran sekuat tenaga ya. Karena pertengkaran itu hanya memuaskan nafsu. Dan berbakti itu cari ridho Allah aja. Terakhir, itu pertanyaan penting loh hadirin. Karena banyak terjadi di rumah kita. Silakan teh di belakang mikrofonnya. Boleh dipinjamkan? Berapa menit lagi azan? Kapan kita ketemu lagi? 3 Desember? Bu, kalaupun suatu saat saya tidak di sini, tetap ke sini. Siapa tahu dengan izin Allah ilmunya lebih manfaat. Karena ilmu ini aja sangat tidak cukup.
untuk bisa hidup. Ini sepercik dari ilmu, ya. Begitu. Bulan November tanggal berapa? Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Mau tanya, kalau misalkan tadi ada penjelasan tentang wabah sobirin. Jadi kabar gembira untuk orang yang sabar. Nah, tapi untuk menjadi sabar itu kan nggak mudah ya. Apalagi kalau kita udah dihadapkan dengan ketakutan, kekurangan dan segala macam yang kata A, cemas akan masa depan gitu, takut masa lalu, ngelihat masa lalu. Jadi kayak gimana sih A caranya biar kita tuh bisa on point gitu, sabarnya tuh nggak terus-terusan harus diingetin, nggak naik turun gitu, supaya wabah syirinnya tuh nyampe gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ikut pengajian gini, iman naik atau tetap atau turun? Naik. Penting tidak pengajian begini? Berarti sering ke pengajian. Di masjid ini kira-kira naik, turun imannya dibanding di tempat lain? Berarti sering ke masjid. Ya. Kemudian kumpul dengan ibu-ibu jamaah yang senang pengajian ini, naik iman, rata atau turun? Berarti gaul dengan orang-orang, jangan salah gaul. Mau ditambah supaya naik iman? Jangan banyak ngobrol. Karena 4 tingkatan ya dek. Faliyakul khairon, ini zikir dan amal ma'ruf nahi munkar. Auliyasmut atau diam. Di bawahnya ini sia-sia. Di bawahnya ini kata-kata maksiat. Orang yang banyak ngobrol biasanya di sini. Ini jauh untuk jadi ahli zikir. Sedangkan penguat iman itu zikrullah. Penjaga hati itu zikrullah. Setan itu tidak berdaya nipu orang yang hatinya selalu berzikir. Nah, zikir ini dekatnya itu dari diam. Kalau banyak ngomong segala ini di sini, jauh ke sininya. Apalagi yang suka menghina, mencela, wah itu enggak ada, susah zikirnya. Paling zikir astagfirullahaladzim, begitu, ya kan? Dia zikirnya lagi emosi. Jangan banyak ngobrol. Baca Quran yang banyak. Walaupun belum mengerti, baca. Udah gitu, dengarkan Quran, terus dibunyikan, baca terjemahan. Syukur kalau kursus belajar baca Quran. Enak. Udah deketin. Perbanyak sholat, terutama tahajud. Baca Quran, kurangin ngobrol, banyak istighfar, dan banyak sedekah. Saya uangnya terbatas, pakai kata-kata baik. Nolong orang, wajah cerah, apapun kebaikan kalau ikhlas sedekah. Jangan segala dibaca. Jangan segala ditonton. Jangan segala pengen tahu kalau enggak manfaat. Jangan banyak keinginan duniawi. Itu bikin ngaco tuh hati kita. Kalau punya keinginan, ya Allah kalau baik sih jadi, kalau nggak baik jangan, gitu aja. Udah, hemat. Dunia ini makin bagus, makin stres. Tenangan mana? Pakai gelang emas, pakai karet gelang. Udah, mending ngumpulin karet gelang, bisa main spintrong. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Karim. Jadikan semua yang hadir, yang menyimak, Engkau ampuni seluruh dosanya. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa kami. Sekotor apapun hidup yang pernah kami lalui. Sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni semua kemusyrikan yang ada di hati. Ampuni segala kemunafikan kami ya Allah.
Ampuni segala perbuatan buruk kami kepada orang tua, pada keluarga, kepada sebanyaknya hamba. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Bahagiakan ya Allah. Bahagiakan sisa usianya. Bahagiakan saat akhir hayatnya. Bahagiakan di alam barzakh. Bahagiakan ibu bapak kami di sorga. Jangan biarkan orang tua kami tersentuh api neraka. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan khusyuknya sholat, nikmatnya ibadah, rumah tangga sakinah, anak-anak yang soleh, solehah. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, barokah. Jadikan kami ahli sedekah, ya Allah. Ya Allah, cintakan kami kepada Al-Quran. Jadikan kami benar-benar senantiasa bersama Al-Quran. Mudahkan kami memahami dan mengamalkannya. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik. Undang kami ke Baitullah. Jadikan haji mabrur. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit di antara jamaah ini. Berikan kecukupan bagi yang kekurangan. Bayarkan yang sedang dihimpit hutang. Ya Allah, berikan kemudahan urusan yang maslahat dunia akhirat. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina dan di bumi manapun yang teraniaya. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami agar jadi pemimpin yang beriman teguh, yang takut padamu ya Allah, yang bisa membimbing negeri ini jalan-Mu. Ya Allah, pertemukan kembali kami dalam kebaikan. Andai ajal memisahkan kami, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.